Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gai Budi Laksono. Saya mahasiswa PPK dalam jabatan 2021 UHAMKA akan mempresentasikan peer teaching saya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar Dasinya kalian keren, Pak. hari Dasinya, ini? Pak. Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jauhi kerumunan. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak minta yang masih bersender, Ananda Ferry untuk posisi tegak, bersiap untuk menerima pelajaran, dan disiapkan untuk pulpen dan bukunya. Sudah siap? Sudah, Pak. Siap. Siap, Iya, Pak. Pak. Baik. Oke, bisa ikuti. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya untuk kita membaca bismillah, lalu dilanjutkan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ketua kelas, Bapak minta untuk Ananda Agus untuk memimpin berdoa untuk hari ini. Silakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa teman-teman supaya ilmu kita bisa manfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Agus. Baik, sebelumnya di buku kalian Bapak minta untuk menuliskan cita-cita kalian ketika kalian dewasa. Bisa? Silakan. Bapak ingin bertanya kepada Ananda Esya, cita-citanya mau jadi apa Ananda Esya? Mau jadi guru biar kayak Pak Gayu. Amin. Mari kita doakan bersama. Semoga cita-cita dan motivasi Ananda Esya terkabul. Amin. Untuk pelajaran hari ini kita materi sebelumnya adalah materi apa? Ada yang tahu? Yang tahu? Saya Pak, Materi apa? poros maritim ya Pak. Betul. Oke. Ananda Nurinda, Bapak berikan poin, dan sebelum Bapak berikan poin, Bapak absen, sepertinya ada yang belum hadir. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Bu. Ada semua ya? Ya. Alhamdulillah. Ya. Oke, Ananda Agus, Esya, Wika, Waris Hadir. Lengkap. Alhamdulillah. Baik. Bapak akan share screen. Lagi proses, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, baik. Bisa diperhatikan untuk presentasi Bapak. Di sini adalah Bapak akan mempresentasikan tentang sebaran flora dan fauna di dunia. Pada materi sebelumnya, Bapak juga sudah melakukan, sudah men-share untuk materi kalian. Silakan untuk membaca literasi atau buku yang kita punya dan juga Bapak berikan kepada kalian. Link downloadnya sudah Bapak share di grup WhatsApp. Silakan untuk download. Sudah dibaca? Sudah Pak. Terima Sudah kasih. sebagian, Pak. Baik. Lanjut. Sekarang kita akan mempelajari tentang materi sebaran flora dan fauna. Dan kalau misalnya kalian ada waktu dan selesai untuk mengerjakan tugas, bisa bermain game. Ya, demikian. Baik, kita mulai. Yang pertama, karena kita berada di SMA 1 Waringin Puru, di mana sekolah tersebut berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan biasanya identik dengan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu Provinsi Banten identik dengan apa? Gajah Badak ya ya, Pak. Badak. Betul, identik Pak, dengan badak. betul dengan badak ya. Jadi ada badak bercula Kelas 1. satu, betul yang ada di Satu. betul yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Ya, Kulon. betul. Terlihat gambarnya ada dua badak. Kelihatan Pak, ada 2 badak. Baik, Lagi baik kita lanjutkan. Baik,
di sini Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian potensi, di mana indikator kita akan mempelajari tentang biosfer, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna, dan sebaran flora dan fauna. Lalu menyajikan peta pola persebaran flora fauna di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Bisa dibaca Ananda Usaji yang paling bawah, poin 1, 2, 3. Yang pertama adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian biosfer secara individu atau berkelompok dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab persebaran flora fauna secara cermat dan teliti. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis persebaran flora fauna di Indonesia dengan tepat dan lugas. Seperti Baik, itu. terima kasih Ananda Usaji. Penilaian yang akan Bapak lakukan adalah ada 3 poin, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sosial. Lalu KKM-nya adalah 75, di mana adalah hasil dari nilai poin-poin yang ada di gambar tersebut. Baik, sebelum memulai, di PowerPoint Bapak, di laptop kalian, terdapat gambar. Gambar apa itu? Ada yang tahu? Bunga anggrek ya, Pak ya. Betul. Gambar bunga. Lalu, betul, pintar sekali. Lalu, buatlah pertanyaan berkaitan dengan gambar tersebut. Ada yang Pak, bisa? Pak, saya mau nanya, Boleh? kenapa anggrek itu susah dan harganya mahal, Pak? Baik, kenapa anggrek itu susah hidup? Untuk di tempat-tempat tertentu, karena anggrek memiliki habitat yang unik ya. Lalu, kenapa harganya mahal? Karena keindahannya. Jadi, semakin indah suatu anggrek tersebut, semakin tinggi, juga semakin mahal. Demikian, Ananda Nurlinda. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Bapak minta untuk siapa yang ingin mengajukan pertanyaan berkenaan dengan apresiasi ini. Baik, kalau tidak ada, Bapak tunjuk Ananda Usaji buat pertanyaan tentang anggrek ini. Yang pertama, tumbuhan apa itu? Baik, betul. Ya. Apa tumbuhan itu ya? Atau what? Baik, Bapak tunjuk lagi Ananda Agus. Ada Ananda Agus? Baik, tidak Ya. ada. Ada Pak. Coba Tumbuh dibuat di- pertanyaannya. Tumbuh di daerah manakah itu pohon anggrek? Betul, baik sekali. Ya, where ya? Baik. Lalu selanjutnya pertanyaan terakhir. Silakan untuk Ananda Ira untuk membuat pertanyaan. Bagaimana tumbuhan anggrek itu bisa langka, Pak? Atau bagaimana cara menjaga tumbuhan tersebut agar tidak langka gitu, Pak, agar tidak punah gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus, nanti kita akan jawab pada pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan. Baik, di sini Bapak sudah membuat beberapa kelompok, ada 3 kelompok, di mana setiap kelompok silakan Bapak minta untuk mengunjungi link menti.com. Sudah? Bapak minta tolong kalian untuk mengklik www.menti.com. Silahkan. Sudah? Dan jawaban kalian akan langsung terupload di Mentimeter Bapak. Silahkan. Bapak tunggu. Oh, ini sudah ada. Ya, manfaat mempelajari biosfer. Dapat mengetahui hewan yang terancam punah. Ini dari Ananda Ferry. Jangan lupa namanya ya, anak-anak. Selanjutnya, di sini ada karakteristik bioma, ya, bioma. Sebelumnya masuk ke bioma, ya, pada saat mempelajari Atma Ananda Warisno, apa itu biosfer? Ada Ananda Warisno? Jaringannya. Biosfer Pak ya?
Ya, Ananda. Biosfer itu Biosfer. lapisan makhluk hidup ya Pak ya? Baik, pintar. Akan Bapak catat nilainya, mendapatkan 1 poin. Terima kasih. Dan Bapak minta untuk Ananda Ferry membacakan pengertian biosfer yang ada di PowerPoint Bapak. Silakan. Biosfer adalah lapisan yang terdiri dari tanah, air, dan udara. Tempat berlangsungnya kehidupan. Oleh karena itu, biosfer tidak bisa terlepas dari atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Baik, terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, karena tidak ditanyakan, kita lanjut. Baik, Bapak di sini memiliki video di mana video tersebut menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi biosfer. Kita simak. Baik, sampai sini jelas videonya. Mohon maaf, mungkin gangguan jaringan. Sangat jelas, Pak. Baik, Jelas Pak, terima ya. kasih. Ya, ada gambaran tadi Pak. Baik, setelah menonton video tadi, kita tahu bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan persebaran flora fauna di Indonesia. Baik, ada faktor iklim. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yaitu adalah faktor iklim. Baik, Bapak ingin bertanya, Indonesia memiliki iklim apa, Ananda Usaji? Tropis ya Pak ya? Betul. Baik ya, paham ya. Oke, Bapak kasih poin ya nilainya ya. Pintar emang Untuk Usaji nih, Pak. Alhamdulillah. Murid Bapak pintar-pintar ya. Makasih Belajar Pak. terus Pak, Usagi Pak. Iya, alhamdulillah. Iya, sampai malam. Faktor yang mempengaruhi iklim. Apa itu iklim? Ya, iklim adalah tadi kondisi cuaca pada waktu yang lama yang meliputi daerah yang luas. Lalu iklim di dalamnya itu ada suhu ya. Ya, ada suhu. Lalu ada kelembapan udara ya. Lalu ada yang namanya angin. Ada yang tahu selain suhu, kelembapan udara, apalagi anak-anak? Hujan, Pak. Betul, Hujan, Pak. betul. Hujan, angin, Awan. Cahaya Awan. matahari. Awan. Cahaya matahari, baik saya sekali. matahari. Baik, ya. Angin, Pak. Tekanan udara, Pintar. Pak. Tekanan udara, ya betul. Lalu ada curah hujan. Bapak minta tolong dibacakan untuk Ananda Yuli, ada apa itu curah hujan, dibacakan? Ya Pak, nah, curah hujan merupakan hasil dari tarikan gravitasi pada uap air di atmosfer. Jumlah curah hujan tahunan sangat mempengaruhi vegetasi serta populasi hewan di daerah tertentu. Terima kasih. Lalu ada cahaya matahari, betul yang dipaparkan oleh teman-teman yang barusan, yaitu ada cahaya matahari. Lalu ada, nah di sini tadi pada video yang sudah kita tonton ada fisiografi. Fisiografi itu coba dibacakan Ananda Yesi, apa itu fisiografi di PowerPoint Bapak? Ya Pak, jadi fisiografi itu berkaitan dengan topografi atau bentuk permukaan bumi Pak. Seperti di situ ada ketinggian, kemudian itu gambar ketinggian, kemudian ada lagi kemiringan, drainase atau pengairan, dan tingkat erosi tanah Pak. Baik, terima kasih Ananda Yesi. Lalu ada faktor edafik. Faktor edafik itu adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah. Di gambar tersebut ada gambar apa itu Ananda Ira?
semak-semak gitu ya Pak ya? Betul, semak-semak. Apakah banyak tumbuhannya? Banyak Enggak. tapi tumbuhannya ya Pak. Betul, tumbuhannya Cuma banyak atau satu ya sedikit? Pak. Betul. Hanya satu Hanya sepertinya Pak. betul, hanya sedikit ya untuk tanah yang berpasir. Pintar, terima kasih Ananda Ira. Kita lihat di gambar, ada gambar apa ini? Ananda Ferry, ada gambar apa ini? Ada Ya, Ananda Pak. Ferry? Ada gambar, Iya, Pak. ada gambar apa di monitor Apa ya, Ananda Pak? Ferry? Beruangnya Gambar apa ya? Oke, itu bukan Landak ya, Pak. beruang Ananda Ferry. Itu gambar tupai, ya. Oh, tupai ya, Pak. Tupai Ferry, Betul. bukan Oh, beruang, tupai tupai ya, Ananda itu. Ferry ya. Baik. Kekecilan Pak Eri kalau Ferry ini beruangnya nih. gitu. Jadi faktor biotik adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan hewan, ya. Jadi manusia, ya, hewan dan tumbuhan itu ikut mempengaruhi persebaran flora fauna di Indonesia. Itu salah satu faktornya. Baik, silahkan kalian membaca artikel ini. Terlihat artikelnya? Terlihat Pak. Baik, silakan Bapak berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk menyampaikan. Saya aja gimana Pak? Baik, Ananda Ira ya. Ya, di Ya, situ silakan Ananda Ira. ada ya di situ kan terdapat gambar harimau ya Pak. Nah, di sini Betul. mengapa harimau Jawa bisa punah? Mungkin karena yang pertama adanya pemburuan liar Pak. Terus mungkin karena adanya rusaknya habitat satwa di alamnya sehingga menyebabkan hewan tersebut punah. Jadi ada dua Pak, mungkin karena pembuluan liar atau habitatnya sudah mulai rusak Pak. Gitu. Baik, betul sekali Ananda Ira. Ya, Bapak tambahkan nilainya ya untuk pelajaran hari ini. Lalu Bapak minta untuk nomor 2, Bapak tunjuk ya untuk Ananda Yuli, silakan untuk menjawab nomor 2. Ya, untuk soal nomor 2, bagaimana prediksi kelompok jika harimau tersebut masih ada? Nah, jadi kalau misalnya harimau ini masih ada, mungkin akan menjadi hewan endemik Asia yang terdapat di Jawa dan akan menjadi ikon wilayah tersebut, Pak. Baik, terima kasih. Bapak berikan poin juga untuk Ananda Yuli. Lanjut, nomor 3. Bapak tunjuk lagi ya. Atau ada yang mau menjawab? Saya, Pak. Yes, Boleh. lagi, Pak. Boleh, silakan Ananda Yesi. Di situ pertanyaannya analisis manfaat mengetahui populasi hewan langka. Jadi manfaatnya kita mengetahui populasi hewan langka itu menurut saya yang pertama menjaga kelestarian hewan tersebut agar tidak punah, Pak. Yang kedua, Baik. dengan menjaga populasi hewan langka berarti menjaga lingkungan alam dan habitat hewan tersebut, Pak. Sekian, Pak. Betul, cerdas sekali Ananda Yesi. Terima kasih atas jawabannya untuk Ananda Ira, untuk Ananda Yuli, dan Ananda Yesi. Oke, kita lanjut. Sebaran flora fauna di Indonesia. Di gambar yang ada 2 garis. Garis apa itu? Ada yang tahu? Garis walet Indonesia. Garis Walet. Cerdas. Ya, beri aplaus buat semua ya. Terima kasih. Garis Wallace dan Weber yang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah. Ya, ada wilayah bagian barat, ada wilayah bagian tengah, dan ada wilayah bagian timur. Ya. Lalu, tahukah kalian ternyata Indonesia memiliki 2 paparan yang besar. Paparan apa itu? Ada yang bisa jawab? Bapak kasih poin. Silakan. Saya Pak. Sebutkan nama. Saya Pak. Warisno Pak. Agus Silakan, Pak. Ananda Agus, boleh Ananda Waris Agus. Pak. Tadi kan nggak jadi jawab Pak. Oh iya betul. Nanti saya nggak dapat nilai. Betul, baik. Ananda Warisno, silakan.
Itu dataran Sahul sama dataran Sunda ya Pak? Betul, pintar, dataran Sahul dengan dataran Sunda. Dan tahukah kalian Ya, ternyata keduluan. ya tidak apa-apa. Nanti kita masih ada untuk penilaian selanjutnya. Ya, di sini sudah Bapak catat untuk aktifannya. Baik, ada paparan Sahul dengan paparan Sunda. Tahukah kalian ternyata Indonesia, paparan Sunda, baik paparan Sahul itu pernah menyatu pada zaman es atau glasial. Ya, itu informasinya. Lalu berikutnya ada 3 ya kawasan flora Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan nama tumbuhan 3 tumbuhan ini? Silakan angkat tangan, sebutkan nama. Asia, Pak. Silakan Ananda Asia. Kalau yang pertama itu di bagian barat itu bunga Rafflesia arnoldi. Tumbuhnya di Sumatera, di kawasan subregion Indonesia Malaysia. Yang kayaknya bagian tengah itu kantung semar ya Pak ya. Betul. Itu betul ada sekali. di Sulawesi. Betul. Terus yang bagian timur tadi tuh Pak yang kayak di awal tuh anggrek kan Pak ya. Iya, bagus, masih ingat ya. Pintar Asia. Betul, itu bunga anggrek. Terima kasih Ananda Asia. Sudah Bapak catat. Tenang, masih ada selanjutnya, yaitu fauna di Indonesia di 3 wilayah Indonesia. Baik, silakan acukan tangan, sebutkan nama, dan berikan contoh hewannya yang ada di gambar ini. Siapa yang mau? Nurlinda boleh Pak. Boleh, silakan Ananda Nurlinda. Jadi di situ ada 3 gambar. Bagian barat itu orangutan ya Pak. Baik, ada orangutan. Lalu, Bagian tengah itu kuskus ya Pak. betul, ada kuskus. Lalu, Kalau bagian timur itu burung cendrawasih bukan Pak? ada yang sebelah timur, apakah itu burung cendrawasih? Ya, Ananda Usaji? Merak ya Pak ya? Bukan ya Pak? Ya, Bunga ya Pak ya. merak ya. Apakah suara Burung ya? merak atau Kasuari itu. kasuari? Suari itu Pak. Kasuari. Kasuari, Kasuari. ya. Betul, ya. Jawabannya adalah burung kasuari. Tidak apa-apa. Dipoto Pak. Oh, kayak perkutut. Baik. Ya, yang betul adalah burung kasuari. Baik, coba Bapak ingin bertanya, apakah ada hewan lain selain orangutan, selain kuskus, selain kasuari? Silakan angkat tangannya. Sebutkan Saya nama. Pak Asia, Pak. Yang belum itu di sini catatan Bapak ada Ananda Retno dengan Ananda Wika. Apakah Ananda Retno atau Ananda Wika mau Retno, memberikan Pak. contoh? Boleh, Ananda Retno silahkan. Selain Contoh. 3 gambar ini. Baik. Iya, contoh kawasan flora bagian barat ya Pak ya, itu ada harimau, ada gajah, kemudian ada badak ya Pak ya. Ya, betul. Lalu di bagian tengah? Bagian tengah contohnya itu ada anoa, kemudian ada tapir. Betul. Gimana, Pak? Betul. Betul. Ada lagi Kemudian tuh kalau yang lagi viral dulu di Depok itu. Ingat babi tidak? ngepet Pak, Temannya. babi rusa, Betul, itu Iya. adalah babi rusa yang ada di tapi bagian. babi ngepet kan hoax Pak, dibuat-buat sama Betul, Ustadz. iya, hati-hati terhadap hoax ya. Jadi Iya, Pak. kalian kita harus cerdas-cerdas dalam memilih informasi. Satu lagi ya Pak ya, bagian timur Boleh, Pak. silakan Retno, nilainya Bagian cepat timur ini. itu contohnya itu ada hewan kangguru walaupun tidak ada di Indonesia tapi sudah dimulai di apa sih Pak namanya? Sudah mulai Sudah mulai di
kalau dimasukin ke Indonesia gitu apa Pak namanya Pak? Lupa saya Oke, Pak. diimpor ya. Tapi kalau Nah, habitat ya mungkin bisa jadi sudah diimpor Pak. ya bahasanya, Ah. betul. Ya. Tadi Pak, makasih Pak. Terima kasih Ananda Retno. Baik. Lalu di sini ada artikel yang dimana Bapak minta setiap kelompok untuk membaca artikel yang sudah Bapak share di grup. Artikel yang pertama di sini berkaitan dengan pembangunan. Dibaca artikelnya sudah Bapak share. Bapak berikan waktu kurang lebih sekitar 5 menit untuk mencari permasalahan apa saja yang terjadi di artikel tersebut. Jelas? Pas, Pak. Sangat Jelas, jelas, anak? Baik. Pak. Baik. Silakan untuk mempresentasikan dari kelompoknya. Bapak minta untuk Ananda Asia. Siap, Pak. Ya, silakan. Yang pertama itu kan permasalahannya adalah tentang suatu organisasi lingkungan yang pembangunan yang ada di Pulau Rinca akan ganggu habitat komodo. Nah, memang pembangunan Taman Wisata Komodo itu itu akan bisa mengganggu kelestarian habitat komodo karena pasti akan menimbulkan kebisingan, kemudian kegiatan pembangunan itu akan menyebabkan stres pada komodo yang dikenal sebagai binatang penyendiri. Kemudian pembangunan yang berskala besar yang rakus lahan akan berdampak pada penyusutan ruang hidup komodo. Baik, pintar. Itu sih, Pak. Terima kasih Ananda Asia. Selanjutnya untuk presentasi kelompok 2 yaitu Bapak minta. Saya Pak. Baik, Ananda Ira, silakan. Ya. Untuk artikel yang selanjutnya itu tentang 80% anggrek Sulawesi terancam punah, Pak. Di mana akibat terancam punah ini akibat dari yang pertama itu adalah pembabatan hutan secara liar. Yang kedua tentang karena kebakaran hutan, serta yang ketiga itu karena pengambilan anggrek secara bebas yang tidak sesuai dengan aturan, Pak. Itu salah satu anggrek Sulawesi terancam punah, Pak. Baik, terima kasih. Jelas ya untuk teman-teman yang lainnya? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk jawaban dari perwakilan kelompok untuk ditulis di buku masing-masing. Karena nanti akan Bapak cek dan Bapak minta untuk dikirimkan melalui Google Classroom catatan kalian. Jelas sampai sini anak-anak? Jelas, Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik. Ya, kita lanjutkan. Di sini Bapak ada penugasan untuk kalian berkaitan dengan LKPD kelompok, lalu berkaitan dengan evaluasi pada pertemuan pertama. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Untuk LKPD, PowerPoint sebelumnya sudah Bapak cantumkan di Google Classroom. Kalian bisa mengklik simbol LKPD berikut, lalu dia akan masuk ke Google Drive Bapak dan kalian bisa mengedit sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Akan Bapak berikan waktu 10 sampai 15 menit pada pertemuan LKPD 1. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham. Baik. Iya. Baik. Terlihat jenis LKPD-nya yang Bapak tampilkan di layar? Terlihat, Pak. Terlihat. Baik. Ya, Baik. Ini adalah LKPD yang Bapak share di Google Drive Bapak. Silahkan kalian bisa untuk mengedit jawaban yang ada di LKPD berikut. Ya. Oke, Bapak minta untuk presentasi dari LKPD perwakilan dari kelompok Kak Agus, coba. Kak Agus. Nomor silakan. 1, Pak. Baik.
Ananda Agus, silahkan. Biosfer itu adalah ini Pak, lapisan makhluk hidup yang ada di muka bumi. Kalau pertanyaan itu yang pertama, terus pertanyaan yang kedua itu Pak, pertanyaan yang kedua itu tadi, oh iya, pertanyaan yang kedua itu tentang ini ya, secara tentang di layar terlihat ada faktor persebaran. Oh, faktor persebaran. Jadi faktor persebaran itu ada dibagi menjadi persebaran dari edafik, terus apa namanya, edafik, fisiografi, terus biotik, ya. Faktor biotik. Ya, betul, terima kasih Ananda Agus. Terakhir, oh iya ini. Jadi pertanyaannya kan mengapa faktor tanah dan topografi itu bisa mempengaruhi Pak ya? Itu karena tanah itu berpengaruh terhadap ini Pak, terhadap kesuburan tanah, terus jadi itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan Pak, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Terus kalau faktor topografi itu berpengaruh terhadap ini Pak, suhunya Pak. Jadi kalau misalkan semakin tinggi itu berarti tumbuhannya akan sedikit Pak, jadi berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna seperti itu. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Ananda Agus yang telah mempresentasikan. Baik, beranjak kepada terakhir kita evaluasi. Silakan, link akan Bapak kirimkan di chat Google Chat kita. Ya, sebentar Bapak kirimkan. Baik, dan ternyata sudah ada yang menjawab, ya. Setelah ada yang menjawab, alhamdulillah untuk jawabannya rata-rata nilainya 100, alhamdulillah. Asik. Alhamdulillah. Nah, lalu silakan untuk meresum pembelajaran masing-masing kelompok. Silakan, ada yang mau? Saya Pak kelompok 2 Pak. Baik. Tadi kita sudah belajar tentang bahwa Indonesia itu terbagi menjadi persebaran flora dan faunanya itu terbagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur yang dibatasi tadi oleh garis Wallace dan garis Weber Pak. Baik, pintar. Terima kasih. Ya. Baik. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya anak-anak. Lalu untuk refleksi ya kalian bisa mencari tentang keunikan angka 9 ya. Lalu untuk materi besok kita akan mempelajari tentang persebaran flora fauna di dunia. Paham sampai sini? Paham, Pak. Ya, Pak. Baik, alhamdulillah. Karena kita diawali dengan doa. Dan jangan lupa LKPD, untuk LKPD silakan dikumpulkan tugasnya. Jelas? Bapak tunggu sampai sore hari ini. Terima kasih. Silakan untuk Ananda Waris dipimpin untuk berdoa, silakan. Marilah kawan-kawan kita sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.